Ini satu kisah nih, kasih kisah lagi. Antum tahu perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Iya, pernah dengar. Ada apa di situ? Ikan. Jadi tahu ya, kita kan tahu cuma ikan doang kan begitu. Ternyata cerita Nabi Khidir dengan cerita Nabi Musa alaihissalam adalah kilas balik perjalanan Nabi Musa. Ya, yang dipraktekkan oleh Nabi Khidir supaya Musa berpikir. Biasanya ketika seseorang melakukan kejahatan di masa lalunya, terus melihat orang lain melakukan kejahatan di masa datang, orang ini paling kenceng teriaknya, padahal dulu dia pernah melakukan itu. Ya. Paham. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang pemuda yang dianggap soleh oleh Nabi Musa tanpa peradilan, Nabi Musa marah nggak? Marah banget. Nabi Musa pernah nggak membunuh seorang betul. Mesir? Iya, betul. Tanpa peradilan. Terus dia ketakutan. Iya, betul. Akhirnya kabur. Betul? Iya, betul. Tapi ketika melihat Nabi Khidir membunuh seorang pemuda, itu diperintah oleh Allah, sedangkan Nabi Musa diperintah oleh hawa nafsunya. Belum jadi nabi loh. Iya, maksudnya dia terbawa marah lah. Sama-sama, betul kan? Nah, yang kedua, ketika ada perahu dibocorin, Nabi Musa negor kan? Kenapa kau membocorkan ini? Ini kan nanti orang pada tenggelam kalau pakai perahu kayak begini. Terus Nabi Khidir terdiam kan? Itu. Nah, terus Nabi ini kan ngebolongin, orang-orang nggak tahu dia bolongin, hanya Musa yang tahu, Nabi Musa yang tahu kan? Itu. Dan ketika baru dia cerita itu perahu katanya, kenapa saya bolongin? Ya, karena Allah menyuruh saya untuk membolongi itu perahu, karena kalau si tukang perahu ini nanti balik ke sana, balik lagi ke ada raja yang zalim suka baca rampok. Bajak. Ya, nah logika Nabi Musa saat itu ya menegurnya karena apa? Nanti kalau dibolongin nanti akan tenggelam. Iya. Ya. Ya, sedangkan dulu dia dihanyutkan ke sungai ini pakai apa namanya? Tabut ya, keranjang. Ya, anyaman itu. Anyaman bayangkan ke sungai ini seorang bayi, logika kita apa? Nggak selamat dong. Nggak selamat lah. Tapi justru dia dimasukkan ke kerajaan Firaun kan? Iya. Nabi Musa saat itu diselamatkan nggak dari raja yang zalim? Diselamatkan. Tukang perahu ini diselamatkan nggak dari raja yang zalim? Selamat. Dua-duanya sama-sama diselamatkan kan? Itulah kilas balik. Jadi terkadang manusia dia melakukan kesalahan masa lalu, ya, tapi ketika di kemudian hari dia melihat orang lain melakukan kesalahan, seolah-olah yang paling kenceng teriak, gitu. negornya. Padahal dia lupa dengan masa lalunya gitu. Betul. Supaya ingat masa lalu sebenarnya. Kenapa harus khawatir dengan perahu yang dibocorin? Kamu aja dulu seorang bayi terapungkan. Diapungkan. Maksudnya ke situ maksudnya. Iya begitu. Itu ceritanya gitu. Yang ketiga yang anak yatim kilas baliknya kemana? Itu anak yatim. Iya. Nah, ini kan Nabi Musa berjalan, dia lapar. Dia haus, minta makan ke penduduk gak dikasih. Iya. Tiba-tiba ketika berjalan di tengah di jalanan orang-orang ada rumah yang hampir runtuh, itu kan runtuh kan. Nah, orang sebetulnya itu bukan tanggung jawab Nabi Khidir dan Nabi Musa, itu harusnya orang-orang kampung itu yang betulin. Nah, tapi malah Nabi Khidir yang dengan Nabi Musa yang membangun. Terus Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau membangun rumah yang runtuh ini? Harusnya kamu minta upah ke penduduk dong. Ya, kok nggak minta upah, capek-capek bangun. Nah, Nabi Musa lupa. Dulu ketika dia pergi ke Madian dari Mesir, kan udah membunuh itu. Nah, dia melihat ada dua wanita. Dia dalam keadaan lapar, dia dalam keadaan haus. Ya, dia dalam keadaan kebingungan, nggak ada yang ngasih makan. Tiba-tiba ada dua wanita yang membutuhkan bantuan, dia bantu kok. Iya. Dia bantu ikhlas ringan. Iya. Dia nggak pernah minta upah. Iya, benar. Ya, tapi ketika Nabi Khidir melakukan itu, wah, dia malah protes. Kamu sendiri dulu pernah gitu. Ternyata pekerjaan dilakukan dengan ikhlas itu ringan. Iya, benar. Kalau dilakukan dengan tidak ikhlas itu berat.